Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, bagi kalian yang belum mandi, silakan mandi dulu. Bagi yang belum sarapan, silakan sarapan dulu. Bagi yang belum cuci tangan, silakan cuci tangan. Dan jangan lupa siapkan bukunya dan penanya serta catatannya. Terima kasih. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sifat-sifat eksponen bilangan bulat. Baiklah, sebenarnya ini adalah materi pertemuan 1 kemarin, tapi sedikit saya ulang meskipun sudah ada video dan materi yang saya berikan di Google Classroom, tapi memang ada beberapa yang kurang paham, jadi saya ulangi sedikit. Nah, di sini ada di bukunya di halaman 5 halaman 4 itu ada lihat sifat-sifat eksponen bilangan bulat. Nah, di sini saya sudah buat catatan. Nah, di sini ada sifat pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M tambah N. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasanya di sini ada misalnya A pangkat M ya. A pangkat M. Nah, di sini A ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan M di sini adalah bilangan pangkat. Nah, di sini ada contoh pertama. Ada sifat pertama A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M tambah N. Contohnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, hasilnya adalah 3 tambah 5. 5 ya. Nah, dengan catatan adalah bahwasanya bilangan pokoknya atau basisnya sama, kan sama-sama 2 ini. Hanya berlaku apabila basisnya sama, bilangan pokoknya sama. Kalau misalnya kita buat seperti ini, buatnya seperti ini ya. 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2. Ini nggak bisa. Nggak bisa pakai sifat pertama. Ya. 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2. Ini nggak bisa kita kerjakan dengan sifat pertama tadi. Atau misalnya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7. Nah, ini nggak bisa kita kerjakan dengan sifat pertama tadi. Berikutnya adalah sifat kedua. Di situ ada A pangkat M per A pangkat N, hasilnya A pangkat M kurang N. Dengan catatan A tidak sama dengan 0. Ya, ini A nya tidak boleh 0 ya. A tidak sama dengan 0, berarti A nya tidak boleh 0. Contohnya di sini ada misalnya 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3, hasilnya jadi 5 pangkat 5 kurang 3. Berapa 5 kurang 3? 2. Nah, begitu juga dengan contoh berikutnya, itu ada 8 pangkat 7 per 8 pangkat 5. Hasilnya jadi 8 pangkat 7 kurang 5 sama dengan 8 pangkat 2. Dapat 8 pangkat 2? Ya, 64. 8 kali 8, 64. Nah, ini juga berlaku apabila dalam bentuk pembagian seperti ini ya. Sama aja. Atau nanti akan menemukan seperti ini, hanya dalam bentuknya yang berbeda. Jadi 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 2. Tetap pangkatnya ini kita kurangkan, jadinya kita kurangkan 3 dikurang 9 kurang 2, jadi 3 pangkat 7. Dan seperti yang tadi, ini hanya berlaku apabila bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya beda, nggak bisa ya, sama, tetap sama seperti tadi. Berikutnya sifat yang ketiga, di situ ada A kali B, ini ya, A kali B pangkat N ya, dalam kurung pangkat N. Kalau seperti ini, dia N-nya dikalikan ke dalam. Nah, jadinya A pangkat N dikali B pangkat N. Sama juga seperti ini. 2B, ini ada pangkat N-nya, berarti N-nya kita kalikan. Jadi 2 pangkat N, B pangkat N. Berlaku juga dengan seperti ini. Misalnya 3BC, ya, dalam kurung 3BC pangkat 3. Ya, berarti semua dapat pangkat 3. 3 pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3. Nah, berikutnya
ambil sifat keempat. Sifat keempat ini dia dalam bentuk pecahan, sama seperti sifat ketiga tadi, tapi dia dalam bentuk pecahan ya. Dalam kurung ini ada A per B pangkat N. Jadi sama-sama ya. Ini kita pangkatkan ke dalam. Nah, dengan catatan juga sama. B-nya tidak boleh 0. Kenapa B-nya tidak boleh 0? Ya nggak boleh lah. Nanti kalau misalnya pangkat 0 per 0 kan hasilnya jadi 0 ya. Tak terhingga. Misalnya dibagi 0 jadi hasilnya terhingga ya. Jadi nggak bisa. Jadi B-nya tidak boleh 0. Contohnya 2/3 pangkat 7. Dalam kurung 2/3 pangkat 7 berarti 7-nya ini kita kalikan dalam semua. Nah, jadinya 2/7 per 3 pangkat 7. Berlaku juga dengan yang seperti ini, 32/15 ini dalam kurung pangkatnya 3. Kita kalikan ke dalam. Nah, jadi 32 pangkat 3, 15 pangkat 3. Nah, berikutnya ada sifat kelima. Di sifat kelima ini dalam bentuk perkalian ya. Misalnya A pangkat M dalam kurung pangkat N ya. Nah, jadinya kita kalikan. Pangkatnya ini kita kalikan. Nah, kalau dia seperti ini dikalikan. Contohnya di sini ada 2 pangkat 3, dalam kurungnya pangkat 5. Berarti dia 3 sama 5 nya kalikan. Jadi 3 kali 5. Berapa hasilnya? Jadi 2 pangkat 15. Ini juga contoh berikutnya. 6 pangkat 3 dalam kurung pangkat 4. Berarti 3 kali 4 nya kita kalikan ya. 3 sama 4. Berapa 3 kali 4? 12. Nah, hasilnya. Nah, berikutnya ada sifat ke-6, di mana sifat ke-6 itu kan dia A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan catatan A tidak sama dengan 0. Nah, A nya nggak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 kan jadi 0 pangkat 0. Nah, jadi setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya jadi 1. A pangkat 0 hasilnya 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 hasilnya 1. Apapun bilangannya kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya jadi 1. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti ada 99 pangkat 0 sama dengan 1. Ya memang sini semuanya dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ya. Nah, kemudian sifat ketujuhnya di situ ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi dengan catatan A tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini tadi dia 2 pangkat min 1 sama dengan jadi 1 per 2. 2 nya kita turun ke bawah. Nah, kemudian naik dia pangkat 1. Kalau 5 pangkat min 3 turun ke bawah ya. 1 per 5 pangkat 3 jadinya. Kalau 3 pangkat minus 7 sama dengan 1 per 3 pangkat 7. Itu dia. Yang terakhir sifat ke-8. Sifat ke-8 ini hampir sama dengan sifat ke-7, masih pangkat negatif juga, cuman dia dalam bentuk pecahan. Jadi ada 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Dengan catatan A tidak sama dengan 0. Contohnya 1 per 2 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat 3. 1 per 5 pangkat min 2 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, ini ada sedikit trik sederhana ya. Misalnya dia tertulis seperti ini. Tertulis dianya sini A pangkat min 1, jangan min 1, min 2 aja, min 2 per B pangkat min 3. Nah, tadi kan kalau dia kita uraikan itu hasilnya jadi seperti ini ya. Kita uraikan misalnya, jadi A pangkat min 2 ini dikali 1 per B pangkat min 3. Kan gitu kan. Ini kalau kita uraikan. Jadi biar dia lebih cepat kita selesaikan sederhana dulu ya. Dalam bentuk sederhana kita selesaikan jadinya
jadinya A pangkat maaf Pak ya. Jadinya kalau kita sederhanakan jadinya 1 per A kuadrat dikali B pangkat 3. Jadinya B pangkat 3 A pangkat 2. Nah, kan gitu ya, seperti ya. Nah, kalau dari sini kan kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya kalau dua-duanya negatif, ini bisa kita tukar aja langsung. Jadi seperti ini. Jadi A pangkat minus 2 per B pangkat minus 3, hasilnya jadi B pangkat 3 A pangkat 2. Kita tukar aja dia. Oke, sekian ya. Selesai. Oke, baiklah yang mau catat silakan catat. Catatannya nanti saya lampirkan dalam bentuk PDF di Google Classroom. Silakan dipahami. Baiklah, tadi itu adalah ulasan mengenai sifat-sifat eksponen bilangan bulat. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa dicatat, dipahami, dan jika ada pertanyaan silakan sampaikan kepada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.